Perkenalkan, nama saya Claudia Wina, kelas A2 Pagi Manajemen, NIM 19104168766, dosen Adi Mursalin, SEMM, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Bahan pembahasan 1. Pengertian strategi pemasaran internasional. 2. Perusahaan yang menjalankan manajemen pemasaran internasional. 3. Perbedaan manajemen pemasaran dalam negeri dan luar negeri. 4. Tahap menjadi pemasaran internasional. 5. Langkah strategi memasuki pasar internasional. 6. Lingkungan internasional. 7. Kultural. 8. Bisnis internasional. 9. Strategi memasuki pasar internasional. Strategi pemasaran atau promosi internasional. Pemasaran atau promosi internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Perusahaan yang menjalankan manajemen pemasaran internasional. Perusahaan importir, perusahaan eksportir, perusahaan multinasional. Perbedaan manajemen pemasaran dalam negeri dan luar negeri. Di dalam negeri, menggunakan cara perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Konsep bisnis di dalam negeri cenderung kepada bagaimana mensejahterakan rakyat dan cenderung memiliki jarak kekuasaan yang jauh antara pemimpin dan bawahannya atau pekerja. Sedangkan di luar negeri, mengembangkan budaya organisasi dengan tradisional maupun budaya perekonomian pasar yang kompetitif dan adanya sistem manajemen paralel, yaitu sistem administrasi dan struktur kepemimpinan internal yang melibatkan orang-orang di lingkungan partai komunis yang disebut dengan dua kendali. Tahap menjadi pemasaran internasional. Untuk menjadi perusahaan internasional atau becoming internasional tidaklah terjadi begitu saja, melainkan beberapa tahap, yaitu 1. No foreign marketing. 2. Infrequent foreign marketing. 3. Regular foreign marketing. 4. Global marketing operation. Langkah strategi memasuki pasar internasional. 1. Analisis lingkungan internasional. 2. Penetapan tujuan dan kebijakan. 3. Sasaran pasar internasional. 4. Program pemasaran. 5. Organisasi pemasaran. 6. Evaluasi dan pengendalian. Lingkungan internasional. 1. Sistem ekonomi dan perdagangan internasional. Sistem ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni populasi, struktur industri, dan distribusi pendapatan. 2. Sistem perdagangan internasional. Sistem perdagangan antar negara tidak sama. Perbedaan ini dapat ditimbulkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan tarif maupun non-tarif, baris, kuota, embargo, pengendalian nilai tukar, rekasi atas kebijakan internasional, dan asosiasi negara antar wilayah kepentingan tertentu. 3. Masing-masing negara berbeda keadaan politik dan dasar hukum yang dianutnya. Politik suatu negara dicerminkan oleh struktur pemerintahan dan sistem partai politiknya. Pemerintahan suatu negara dibedakan antar sistem parlementer atau republik dan monarki konstitusional, dan absolut atau monarki absolut dan diktatoriat. Sistem kepartaian dibedakan antara sistem dua partai, multipartai, satu partai atau satu partai yang dominan. Kultural. Pemahaman kebudayaan atau kultural dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu pemahaman faktual atas kebudayaan yang umumnya dipelajari, interpretasi atau
Interpretasi atas pemahaman kebudayaan, yaitu kemampuan untuk mengerti dan memahami secara penuh berbagai nuansa dari perbedaan pola kebudayaan. Bisnis internasional. Bisnis internasional meliputi berbagai transaksi yang melewati batas negara. Kegiatan transaksi bisnis dari satu negara akan berbeda dengan negara lain. Negosiator perlu memperhatikan aspirasi dan tujuan manajemen rekan bisnisnya. Strategi memasuki pasar internasional. Pilihan strategi yang dapat dipilih untuk memasuki pasar internasional adalah 1. Ekspor atau pasif maupun aktif, 2. Licensing, 3. Joint venture atau konsorsia, manajemen dan manufacturing, dan 4. Direct investment. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon maaf.